Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang percaya bahwa Allah kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Dia Allah yang akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Mari kita mau merayakan bersama atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami puja. Engkau Allah yang kami tinggikan. Di tempat ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami hanya ingin meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Roh-Mu berkuasa atas setiap kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami percayakan segalanya buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu tepuk tangan yuk.
berikan atas umat-Mu di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Dikatakan kami itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, katakan Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari katakan haleluya, di saat-saat terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Saya percaya ketika ada hati yang mau menyembah Tuhan, ada hati yang mau rindu dekat dengan Tuhan, Allah jauh lebih rindu dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Oh, Ramasyaka, Ramasyaka. Tuhan, kami bersyukur Engkau layak ditinggikan. Yesus, Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan
Jangan tengok kanan kiri, jangan pikirkan yang lain. Mari sama-sama kita hanya berfokus kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu yang terbaik. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan, Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Ya Masyakaya Tuhan, ini kami Tuhan, ini hamba-Mu, hamba yang mau duduk diam di hadirat, hamba yang mau mengambil bagian yang terbaik bersama dengan-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan, jamah kami, jamah kami, jamah kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ora pasyakala, nana masyakala, nana masih, inaya nana masyakala, nana masyakaya nana masih. Nada paya nada maso, nada pasya kaya nada masi. Aku tulus Tuhan, nada paya nada mo. Dahsyat lagi. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Seringkali kami berjalan, seringkali kami Tuhan gagal di tengah jalan. Bahkan seringkali Tuhan kami jatuh bangun, kami jatuh bangun. Seringkali kami keluar tanpa arah. Bahkan seringkali Tuhan kami ini capek Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami menghampiri tahta-Mu, sungguh Tuhan Yesus, kami melihat ada Tuhan, ada kuasa, ada karya Tuhan yang akan memulihkan setiap kami.
Tuhan Yesus, Engkau Allah Roh Kudus. Engkau Allah penolong dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau tak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, ini kami, ini hamba-Mu. Kami masih memiliki harapan di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama. Mari datang kepada Tuhan karena kita masih memiliki harapan yang pasti di dalam Dia. Oh, rapa syaka rapa takaya ralam. Mari angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Katakan Roh Kudus.
Bapa, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu baik dan begitu luar biasa. Engkau yang sudah mati bangkit untuk kami. Dan Engkau naik ke surga, itu pun juga untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan jangan pernah biarkan lepaskan kami. Tetapi Roh Kudus tetap terus cengkeram hidup kami. Bukakan segala pengertian dan bicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami boleh menjadi umat yang mengenal Engkau ya Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa hari ini kita boleh bersuka cita, kita ada di rumah Tuhan. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah terima jaminan keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini saudara dan saya sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan berasal dari dunia ini, tapi Dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia ini untuk kita. Dia kerjakan segala sesuatu, bahkan tebus kita naik ke atas kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Sebab Dia bangkit, kita punya hari esok. Kita punya pengharapan yang pasti. Dan setelah itu Dia naik ke surga. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Ini memberikan tanda bahwa kita ini semua orang-orang yang percaya. Kita memiliki sebuah jaminan yang sangat luar biasa. Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan kita. Kepentingan saudara dan saya. Hal yang pertama yang kita mau belajar bahwa Yesus naik ke surga. Yaitu untuk menyediakan rumah kekal, yaitu rumah kita di surga. Yang percaya kita punya rumah di surga, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita kita punya rumah di surga. Ya, di sini rumah sebaik-baiknya, seindah-indahnya, sehebat-hebatnya, ya, semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi satu hal yang kita boleh bersuka cita, kita punya rumah di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu, saudara semua ya, kita ini dipilih sama Tuhan. Ya, kita terima kasih karunia, terima anugerah. Kita percaya Yesus mati dan Yesus bangkit sudah kita rayakan hari kemarin. Ya, tetapi apa artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu setelah mati kita mau kemana? Nah, saudaraku, setiap orang punya tujuan. Ya, kita punya tujuan. Kalau ditanya tujuan akhirmu mana? Sorga. Ya, siapa yang tujuan akhirnya sorga? Ya, kita semua kalau ditanya tujuan akhir kita, yaitu sorga. Nah, dikatakan Yesus naik ke sorga. Inilah saudaraku menjadi satu bukti sorga itu nyata. Sorga itu ada. Sorga itu bukan dongeng. Iya, kalau dulu kita suka membaca tentang dongeng, iya, itu hanya sekedar itu imajinasi manusia. Tetapi
Yesus kembali naik ke surga, dia datang dari surga dan kembali ke surga. Menyatakan surga itu nyata dan dikatakan aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, yaitu rumah kekal untuk setiap kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita bersama-sama di tempat ini. Ya kita mau memiliki sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh saudaraku. Kita mungkin ada banyak pengajaran. Kita mendengar orang punya berkata, ada banyak jalan menuju Roma, saudaraku ya. Ada banyak jalan ke surga. Tapi firman Tuhan berkata, ya kita hanya bisa nanti sampai ke surga itu hanya karena Yesus saja. Karena dikatakan, Yesus berkata, kalau aku nanti sudah ke sana ya ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dia berkata apa? Akan datang kembali. Ya, akan datang kembali menjemput kita. Dan firman Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Saudaraku, betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dia tidak cuma sekedar kerja separuh, ya. Dia beritakan Injil, mengajar, dia mati dan dia bangkit, lalu tinggalkan kita begitu saja. Tapi ternyata pekerjaan Tuhan untuk saudara dan saya itu begitu sempurnanya. Sampai kepada kekal, Alfa sampai Omega. Sampai kepada kekekalan nanti, dia sudah siapkan semuanya untuk saudara dan saya yang percaya kepada dia. Ayat ini ditulis saudaraku, ini sebuah nubuat. Karena Yesus belum mati saat itu, Yesus belum bangkit. Tapi dia sudah menubuatkan tentang dirinya bahwa dia akan kembali ke surga dan datang untuk saudara dan saya. Saudara, jadi saudara, kita semua yang di tempat ini, kalau kita beribadah datang kepada Tuhan, saudara ya, kita harus betul-betul kita memiliki sebuah sukacita. Saya ini beribadah kepada Tuhan, saya ini punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat ya. Kita mungkin mendengar ya, wah banyak nabi, banyak orang punya kepercayaan. Tetapi enggak ada satupun yang datang dari surga dan kembali ke surga. Semuanya berakhirnya di kuburan. Tapi saudara dan saya, firman Tuhan juga mengatakan, kita nanti akan dibangkitkan ya dengan tubuh kemuliaan. Dia menjemput kita dan membawa kita di mana dia berada, kita pun berada. Betapa kerinduannya Tuhan itu untuk saudara dan saya selalu bertemu, selalu bersekutu. Kita enggak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena apa? Karena dia sendiri, Tuhan sendiri mengingini setiap kita, saudara dan saya untuk selalu dekat dengan Tuhan, ya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita punya anak saja, orang tua punya anak, kita rindu ya, wah kalau bisa orang tua siapkan rumah buat anak-anak. Atau mungkin orang tua mau melahirkan, ya sudah disiapkan kamarnya, disiapkan itu ranjangnya, disiapkan semua peralatan bayinya. Supaya begitu bayinya lahir, wah semuanya sudah siap kasih yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, demikian Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam ini, saudara. Dia telah menyiapkan rumah yang kita akan tempati. Enggak rumah tanggung-tanggung, saudaraku. Di sini boleh rumahnya RSS, ya. Tapi di sana saudaraku, rumah kita rumah yang nyaman, rumah kita yang sangat indah, rumah kita yang kekal, yang tidak bisa dibongkar oleh apapun juga. Tuhan telah siapkan bagi kita semuanya. Dia rindu untuk saudara dan saya ada bersama-sama dengan dia. Sebab itulah ketika dia akan pergi, dia sudah mengatakan tentang dia datang untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Itulah cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan buat kita semuanya. Ya. Lalu yang kedua, kita tidak perlu takut Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia ada di surga. Dia berdoa, bersyafaat bagi kita. Dia dikatakan mengirim Roh Kudus menyertai kita, menolong kita. Dia di surga sana, dia selalu menjadi pembela bagi kita.
Dia memberkati hidup saudara dan saya. Sebab itu kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu khawatir lagi. Karena kita punya satu jaminan yang pasti, saudaraku. Jaminan kita masuk surga. Di dunia pun kita dipimpin, disertai, ditolong oleh Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama, kita mau ya buka hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Untuk kita ini selalu seperti Tuhan rindu kita, kita pun akan rindukan Tuhan selalu. Ya, kita harus kuat menghadapi segala sesuatu, tetap teguh, tetap percaya. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Iya, Thomas ini selalu orangnya ragu-ragu ya. Dia berkata, kalau saya enggak mencucukkan tangan saya di lubangnya yang berlubang paku, saya enggak percaya kalau dia bangkit. Demikian juga Yesus katakan, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Lalu dikatakan begini, Thomas katakan begini, Tuhan bagaimana kami bisa tahu jalannya ke situ, kemana engkau pergi itu Tuhan. Ya. Lalu apa kata Tuhan, dikatakan ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri katakan, akulah, ya ini loh aku, yang di hadapanmu itu loh, aku ini loh jalan menuju sorga. Aku yang akan membawa kamu ke sorga. Itu adalah satu kepastian, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi banyak orang Bapak Ibu Saudara kalau orang katakan orang percaya, orang Kristen, ya, tapi kalau ajak ngomong bicara soal mati, wah saudaraku, mbok jangan ngomong soal mati lah, ngeri katanya. Nah, kalau kita tahu saudaraku, mati itu cuma tutup mata di bumi ini dan buka mata di surga. Karena kita pindah di satu tempat yang baru. Ya, bukan lagi di dunia ini. Tapi roh kita masih hidup, kita tahu tentang segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kita, sementara kita masih di dunia ini, kita harus benar-benar ya kita jadi anak Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Tapi kita benar-benar yakin, seyakin-yakinnya apa yang dikatakan Tuhan ini adalah satu jaminan. Yesus adalah jalan itu sendiri. Yesus yang adalah membawa kita nanti kepada kekekalan itu sendiri. Saudara dikasihi, kalau Dia, Tuhan, Dia ada selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Karena apa? Kita tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan yang bisa membuat iman kita ini keluar. Ya. Kalau sekarang ini kita tahu bahwa Yesus itu satu-satunya jalan dan Dia membawa kita kepada kerajaan surga. Jangan pernah lepaskan iman kita, keyakinan kita. Ada banyak orang keyakinannya bisa dibeli dengan uang, dengan jabatan, dengan bisnis yang besar. Iya, ada orang bisa menjual imannya demi apa? Demi jodoh, demi cowok atau demi cewek. Iya, oh saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita tahu, saudaraku, bahwa Tuhan itu telah menyediakan segala yang terbaik di surga. Di dunia ini sementara, saudaraku. Fokus hidup kita bukan di dunia ini, tapi fokus kita selalu surga. Fokus kita adalah yang di atas, yang Tuhan siapkan buat kita. Kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Iman kita nggak akan bisa dibeli, saudaraku, dengan apapun juga. Mari kita bersama-sama. Kita menguatkan hati kita. Iya, kalau kita ini menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, iya, kita percaya kita enggak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Demikian juga Filipus pun, ya, dia ragu-ragu. Dia bertanya tentang tunjukkan Bapa itu. Pada Yesus sendiri sudah katakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Yang di hadapanmu ini loh Bapa itu, yang punya sorga itu. Nah, mungkin kita menjadi orang Kristen, ya, bertahun-tahun bahkan mungkin bisa puluhan tahun. Tapi terkadang hati kita bisa menjadi ragu, benar enggak ya? Betul enggak ya? Saudara, ketika kita ini, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu selalu digenapi. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Perkataan Tuhan ini menjadi sebuah jaminan. Yesus naik ke surga menjadi jaminan buat saudara dan saya. Bahkan saudara dikasih Tuhan, dikatakan dia nanti akan menjadi hakim untuk alam semesta ini. Tapi sekaligus dia dikatakan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudaraku, kalau hakimnya itu juru selamat kita, lalu pembelanya dia juga Yesus Kristus juru selamat kita, mungkinkah kita enggak masuk surga? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu demikian Bapak Ibu, kita akan menyikapi kehidupan kita ini lebih hati-hati. Kita enggak sembrono lagi, enggak apa-apa lah nyerempet-nyerempet dosa juga enggak apa-apa. Yang penting besok, ya. Kita enggak akan demikian Bapak Ibu. Tapi kita akan sungguh-sungguh berhati-hati, ya. Karena apa? Karena apa yang Tuhan katakan ini, saudaraku, yang Tuhan sudah sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa dia yang menjadi hakim itu, dia menjadi pembela bagi kita, maka hidup kita ini akan makin serius ya dalam kita mengiring Tuhan. Dan kita percaya bahwa saudara semua di tempat ini, ya, kita semua akan tetap mempertahankan iman kita sampai pada kesudahannya, sampai pada Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semuanya untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita memiliki iman bahwa kita ini ya mendapatkan satu tempat yang kekal di surga bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku, iman kita itu adalah iman yang aktif ya. Kita enggak jadi orang Kristen pasif ya, aduh ya sudahlah hidup ini dijalani. Yang penting nanti kalau Tuhan Yesus datang saya dijemput, saya masuk di surga. Saudaraku, iman kita itu iman yang aktif saudaraku. Apa yang dikatakan Tuhan mulai ayat 10 sampai 14 dikatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, Tuhan berkata begini, kita ini dipilih. Ya seperti para murid itu dipilih dari penjala ikan, dipilih sama Tuhan. Lalu mereka ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang melihat, saudaraku, Yesus yang penuh kuasa, penuh otoritas, penuh dengan hikmat luar biasa, saudaraku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat dahsyat itu. Para murid ini dia tidak hanya diambil Tuhan ini untuk menjadi pengikut atau menonton.
Yesus melakukan perkara-perkara besar, bukan saudaraku. Tapi Yesus memilih para murid. Yesus memilih saudara dan saya bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk menjadi pengikut saja, tetapi kita dijadikan murid oleh Tuhan. Supaya apa? Yesus tidak lama bersama dengan murid, 3,5 tahun kira-kira, dan dia kembali ke surga. Demikian pekerjaannya itu sudah diselesaikan. Tapi Yesus telah mengatakan, aku akan kembali ke surga menyediakan tempat bagimu. Dan kamu yang masih di bumi ini, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Saudaraku, kita mungkin berpikir, oh Yesus melakukan pekerjaan besar, mana bisa kita manusia melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah, ini firman Tuhan mengatakan demikian ya, Lukas pasal 24 ayat 47 sampai ayat 49 berkata demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, Yesus mengatakan, kita ini diutus saudaraku ya untuk memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Memberitakan Injil, menjadi saksi bagi namanya. Dikatakan sampai ke seluruh dunia. Dan dikatakan kita diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa yang ada pada Yesus. Artinya saudaraku, ketika Yesus naik ke surga, bukan pekerjaannya itu sudah selesai. Kita mungkin berpikir begini ya, Tuhan seandainya Tuhan itu enggak usah di surga gimana? Sampai nanti hari semuanya sudah selesai tamat, manusia sudah tobat, baru sama-sama naik ke surga. Kan enak kalau Tuhan enggak usah ke surga, kalau Tuhan tuh masih ada di bumi. Ya, kita mau punya masalah, persoalan yang kadang-kadang rumit, kita enggak tahu jalan keluarnya. Oh, kita bisa datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, jelas kita dijawab. Nah, kita sudah lega. Nah, inilah yang benar, saudaraku. Nah, tapi saudaraku, Yesus naik ke surga bukan artinya pekerjaan Tuhan itu sudah selesai. Tetapi Yesus naik ke surga, ini artinya kita masuk di satu era yang baru, saudaraku. Yaitu era yang baru, pekerjaan Tuhan untuk seluruh dunia ini sedang dimulai. Roh Kudus turun ke seluruh muka bumi ini, saudaraku, untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya. Kalau tidak, Yesus cuma mungkin, saudaraku, melakukan pekerjaan pelayanan. Ada di Yerusalem, di Galilea, di Betania, dan sekitarnya, saudaraku ya. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus ke atas muka bumi ini. Dan dikatakan kamu diperlengkapi untuk kamu pergi dan melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan ketika Yesus terangkat ke surga dengan tangan yang memberkati mereka semua. Saudaraku, Yesus dengan posisi tangan memberkati ini, dia terangkat naik ke atas. Saudara percayakah bahwa dia naik ke surga? Bukan kita kehilangan Tuhan, tetapi berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu ada menyertai saudara dan saya. Amin, amin. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, karena Yesus punya satu pekerjaan yang besar yang harus diselesaikan buat setiap kita.
Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita jadi orang percaya, kita jangan takut kalau kita mau mati. Ya, semua orang akan mati. Ya, banyak orang gak suka dengar tentang mati, tapi suka dengar tentang berkat, tentang mujizat. Tapi kita akhirnya mau kemana kalau kita tidak tahu, saudara ya. Tapi kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan bertatap muka. Firman Tuhan mengajar kepada kita dan sudah memberitahukan kepada kita. Ada satu nyanyian yang berkata begini, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Dia sedang menyediakan mahkota, dia sedang menyediakan rumah yang indah, dia sedang menyediakan kemuliaan yang tidak ada taranya. Orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, mengenakan tubuh kemuliaan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dan menerima mahkota selama-lamanya. Sebab itulah kita percaya ketika kita masih di bumi, kita punya iman, punya rumah kekal di surga. Hidup kita tidak pasif, tapi hidup kita akan aktif, hidup kita akan kerja. Kita tidak akan membuang waktu yang sia-sia, tapi kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu kebahagiaan kalau sisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Kalau ada yang belum, itulah air mata kita. Kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau, saudaraku, menjadi apa? Teladan melayani keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan, belum kenal Tuhan. Itu menjadi sebuah tanggung jawab kita, saudaraku. Karena saudara, harta memang akan kita tinggalkan. Tapi bukankah keluarga kita harta yang paling berharga, yang harus kita bawa kepada kerajaan surga? Jadi inilah waktunya ketika kita di bumi. Kita enggak hanya melayani jiwa-jiwa di luar, tapi keluarga kita, Yerusalem harus diselamatkan. Yerusalem harus dibawa percaya kepada Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita, melayani keluarga. Mungkin saudaraku dikasih Tuhan, kita mendapati mungkin, saudaraku pasangan atau suami atau istri yang mungkin banyak menyakiti hati. Saudaraku, ada kecenderungan mungkin orang berkata, ya sudahlah, sudah ditunggu lama, ya berkali-kali juga seperti itu, udah jalan pintasnya, jalan akhirnya juga perceraian. Saudaraku, kalau saya selalu ditanya, apapun alasannya, konseling saudaraku tanya, saya katakan enggak ada firman Tuhan itu katakan untuk bercerai. Jangan bercerai, ya, tapi layanilah. Kasihilah, doakanlah, ampunilah. Saudaraku, kita mau lakukan yang di dunia ini seperti lakukan untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di bumi ini, itu semuanya ada perhitungannya di surga. Kita tidak akan pernah kita berkorban dengan sia-sia. Kita melayani dengan kasih itu, dengan air mata itu menjadi sia-sia. Tapi disitulah saudaraku, Tuhan menyediakan kemuliaan, Tuhan menyediakan mahkota, Tuhan menyediakan segala yang terbaik buat kita. Dikatakan di sini dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala apa yang kita perbuat, saudaraku, pelayanan kita, kasih kita, saudara, perbuatan baik kita, tidak pernah sia-sia, saudaraku. Kita melakukan perbuatan baik, orang lain tidak membalas kebaikan,
Mungkin kita melakukan perbuatan baik, orang lain bisa membalas dengan kejahatan atau perkara-perkara yang menyakiti hati kita. Bukan saudaraku, bukan bagian kita untuk membalas yang jahat, yang tidak baik. Tapi bagian kita selalu melayani dengan kasih, selalu kita melakukan hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Tuhan membalaskannya kepada kita. Kalau kita udah dibalas manusia, kita nggak dibalaskan Tuhan. Tapi kalau di dunia ini kita melakukan perbuatan baik, saudaraku, kita enggak terima apa-apa, enggak terima balasan dari manusia, kita terima balasannya dari Tuhan sendiri. Amin. Amin. Saudara, mari kita sama-sama di sini, kita dalam waktu yang pendek. Kalau saya berpikir, saudaraku, rasanya hidup ini cuma sebentar ya. Wah, usia tahu sudah begitu banyak, 60 tahun. Wah, nenek-nenek ya sudah tua. Saudara, tapi saya tidak pernah merasa tua, saudara ya. Saya merasa muda. Saya tanya sama teman-teman, ya, gimana perasaanmu? Masih muda atau tua? Masih muda. Ya, semua rasanya hidup itu cuma sebentar saja. Kita kalau bercerita nostalgia di grup keluarga, saudaraku cerita masa kecil, wah itu rasanya baru kemarin saja, masa kecil itu baru kemarin. Tapi kok sekarang tahu-tahu ya, kita enggak tahu kapan kita pulang menempati rumah yang baru di sana. Tetapi saudaraku yang terpenting perbuatan orang-orang kudus, mari kita tetap tekun mengiring Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi saudaraku, mari kita menuruti perintah Allah. Firman Tuhan berkata, apapun saudaraku yang terjadi, jangan sampai saudaraku kita keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita mau tetap tekun melayani, kita tetap tekun berbuat baik, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Iman kita nggak bisa dibeli oleh apapun juga. Karena kita punya Tuhan, Dia punya segala-galanya, Dia punya kerajaan surga, Dia yang sudah menyediakan semua yang terbaik bagi kita di sana. Untuk kita tempati itu, saudaraku, tidak terhitung berapa tahun. Di dunia ini dikatakan mampir ngombe sebentar, hidup seperti asap atau seperti uap atau seperti rumput yang sebentar ada dan sebentar dibakar di dalam api. Itulah kehidupan kita dan itu nyata. Bapak Ibu saudaraku, ayo kita semuanya, kita lebih semangat mengiring Tuhan. Kita bangga kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga, mati dan bangkit tebus saudara dan saya, selamatkan kita dan menjamin kita kembali kita masuk dalam kerajaan surga, bersukacita selama-lamanya. Ada orang berkata, untuk supaya bisa sampai ke surga ada syaratnya bermacam-macam dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Yesus Kristus juru selamat kita, Dia menjadi hakim dan Dia pun menjadi pembela buat kita. Dia sekarang ada di sana, Dia masih bersyafaat untuk kita semuanya supaya iman kita kuat. Kita tetap kokoh mengiring Tuhan, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan sebab Dia akan datang kembali. Layanilah keluarga kita, layanilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita punya mimbar di bisnis kita, dimanapun kita berada, itu mimbar kita untuk kita bisa memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita bisa bersaksi, firman Tuhan berkata, kamulah saksiku. Aku akan mengurapi engkau dengan Roh Kudus. Apa yang kamu katakan akan ada kuasa dari mulut bibirmu yang bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan orang bukan cuma Yesus Kristus, tetapi saudara semua dan saya, siapapun kita. Tuhan mau pakai mulut kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyelamatkan orang supaya mereka pun boleh masuk kerajaan surga. Karena jumlahnya harus genap saudaraku di sana seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan dan Dia akan segera datang kembali untuk membawa kita di mana Dia berada, kita pun berada. Hari ini mungkin ada orang berkata begini, saya ini dosanya banyak, saya ini orang yang masih terikat, saya kepengen hidup benar, hidup kudus tapi saya belum bisa. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan khawatir.
Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan itu begitu mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan itu mengasihi, betul-betul mencintai. Ingat tentang anak yang hilang itu. Saudaraku, betapa hati Tuhan ketika anak bungsu itu pergi dari rumah Bapa. Hati Bapa tidak pernah tenang, dia selalu memikirkan dan memikirkan anak yang bungsu itu. Mungkin anak yang sulung bisa berkata, sudahlah, Bapak ini kena apa sih kok masih memikirkan anak bungsu? Anak bungsu tidak tahu diri, anak bungsu tidak tahu menghormati orang tua, anak bungsu hanya bisa foya-foya menghabiskan uang, melakukan dosa. Kenapa harus dipikirin terus? Mungkin saudaraku ada anak sulung mungkin bisa iri dan berkata, berarti ayah itu lebih mencintai anak bungsu. Saudaraku, Tuhan itu cinta kepada kita semua. Tuhan itu cinta kepada semua orang. Iya, saudara bisa bayangkan kalau kita punya anak, ya, anak itu tidak mengenal kita. Seperti saudaraku Filipus meragukan, Thomas meragukan, tidak kenal sungguh-sungguh siapa Tuhan, tidak kenal sungguh-sungguh kasih Tuhan sempurna, perencanaan Tuhan itu sempurna. Saudaraku, hati Tuhan sedih loh kalau kita nggak kenal sungguh-sungguh tentang Tuhan. Seperti kalau anak saudara nggak kenal saudara. Anak saudara bisa mengatakan, kamu itu kan cuma cinta sama anakmu yang itu. Kamu kan nggak cinta sama aku toh. Oh, papa itu cuma sayang sama kakak. Dia nggak sayang sama aku. Saudara, hati saudara kira-kira sedih nggak kalau anak saudara katakan demikian? Kamu itu kan nggak ngerti perasaan orang tua, sayangnya orang tua, sayang sama semua anak. Bahkan mungkin orang tua bisa marah ketika anaknya berkata demikian. Tuhan sedih kalau kita nggak ngerti saudaraku, bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul mencintai kita apa adanya, termasuk anak yang bungsu itu, yang anak yang hilang itu. Termasuk saudara yang berdosa, saudara yang jatuh. Saudaraku, Tuhan merindukan saudara kembali. Untuk apa? Saudaraku, untuk kita bersama-sama bersekutu dengan Bapa. Anak yang bungsu itu, ketika dia baru mengambil keputusan, dia kembali kepada orang tua. Karena lapar perutnya, baru ingat saja. Dia baru melangkah satu langkah. Bapak itu dari jauh, dia sudah membuka tangannya, berlari dia menyambut sang bungsu, menyambut anak yang hilang ini. Saudaraku, dengan penuh sukacita diciumi anak ini, anakku yang hilang, dia sudah pulang, dia sudah kembali. Dia segera perintahkan kepada hamba-hambanya, ayo ambil lembu yang paling gemuk, yang paling bagus, ayo kita pesta. Sediakan jubah yang baru, kasut yang baru, cincin. Semuanya dipulihkan Tuhan begitu saja. Dia belum lakukan apa-apa. Bapak Ibu saudaraku, tahukah hati Tuhan? Dia begitu rindu orang-orang bisa kembali kepada Tuhan. Yang jauh kembali kepada Tuhan. Mari kita jangan pernah sia-siakan kasih Tuhan untuk kita semua. Waktunya saudaraku dikasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen lebih semangat lagi. Yang pertama, dia pergi ke surga untuk kepentingan kita, yaitu untuk menyediakan rumah kekal. Yang kedua, kita jangan takut karena kita punya garansi. Ya, kita pasti saudaraku menikmati rumah yang Bapak sediakan itu. Bahkan di dunia ini pun jangan takut, jangan khawatir. Dia menyertai, dia suka memberkati kita. Dia di surga masih menyediakan semua berkat-berkat yang terbaik. Perlindungan, penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Dan saudaraku, kita punya iman, kita harus aktif, kita harus lakukan sesuatu. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Apa yang membedakan saudaraku? Disebut bijaksana dan disebut bodoh. Bahkan yang bodoh dikatakan aku tidak kenal kamu yang membuat kejahatan. Yang membedakan cuman apa saudaraku? Mereka tidak siap minyak, apinya sudah padam dan tidak menyala. Saudara dikasihi Tuhan, mereka masih sama-sama menunggu sang mempelai datang. Mereka masih bersama-sama bersekutu menyambut mempelai datang. Ada banyak orang masih datang beribadah kepada Tuhan. Tapi masalahnya, adakah kasih kita kepada Tuhan
cinta kita kepada Tuhan Yesus itu, kita masih berkobar-kobar, hati kita masih menyala-nyala kepada Tuhan. Saudaraku, sambil merindukan akan kedatangan Tuhan kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo jangan pernah kita menjadi padam, jangan pernah kita menjadi lemah. Ayo tetap semangat, yang muda-muda semakin semangat, yang tua-tua jangan pernah merasa tua dan tetap semangat. Saya teringat dengan Pak Emu, ya. Pak Emu yang di Kupang, saudara ya, umurnya 84 tahun. Pak Emu ini, dia ini adalah orang yang pertama kali, saudaraku, waktu kami pelayanan KKR di Wenesu waktu itu. Dia datang, Pak Emu ini sudah sakit komplikasi, ya, ada sakit jantung, ada sakit gula, ada sakit ginjal, tekanan darah tinggi, ini komplikasi, badannya sudah bengkak dan dokter berkata udah tinggal tunggu saja waktunya. Tapi saudaraku ketika dia dibawa ke persekutuan itu, dia dijamah Tuhan, dia disembuhkan Tuhan. Waktu dia disembuhkan Tuhan, semua total penyakitnya sembuh. Dan saudaraku, dia pun disembuhkan dari apa? Dari judi, dari mabuk, minuman keras, dari kehidupan yang sia-sia, perempuan dan segala macam. Dia lakukan semuanya saudaraku. Tapi dia diubahkan Tuhan. Dan saudara, setelah itu persekutuan di mana saja dia ikut, dia bersaksi tentang Tuhan yang luar biasa. Dan sampai hari ini umurnya 84 tahun saudaraku. Pendengarannya sudah mulai berkurang, tapi semangatnya tidak pernah berkurang. Semangatnya tetap menyala-nyala. Masa pandemi COVID di mana-mana masih pergi mendoakan orang-orang sakit saudaraku, bahwa minyak urapan. Dia berkata, saya tetap sukacita melayani Tuhan. Persekutuan bisa tutup karena tidak boleh berkumpul. Tetapi jiwa-jiwa, dia berkata, dia masih melayani, dia masih mendoakan orang dengan penuh sukacita. Dan apa yang terjadi ketika badai Seroja kemarin, saudara, rumahnya hancur lulu lantak saudaraku. Nggak ada satu tiang yang masih berdiri. Semuanya saudaraku hancur. Saya berpikir saudaraku, aduh kasihan ya Pak Emu ini. Kasihan dia. Saya telepon sama Charles yang di Kupang, Charles, kamu kasih bantuan ke sana ya kepada Pak Emu dan tolong ya. Nanti kalau kamu sampai di sana video call ya, video call. Saya mau bicara sama Pak Emu. Dalam hati saya saudaraku, saya ingin menguatkan hatinya dia. Saya ingin menghibur dia, saya ingin mendoakan dia. Tapi apa yang terjadi kita lihat dulu sebentar. Kejadian hari Senin malam, angin ribut, hujan berat. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa saya selamat. Tetapi sambil saya berdoa, angin tambah ibu. 3 kali saya berdoa, saya tidak akan bosan menyanyi. Sebab sukacita di sini, di sana. Saya di sini sampai di surga tetap puji Tuhan. Iman saya tidak kendor ibu. Kuat, teguh. Lihat di rumah di tenda kecil tapi saya senang. Yesus ada bersama saya. Saya tetap sehat dan selamat. Puji Tuhan. Saudara lihat ya rumahnya hancur. Dia cuma ambil bekas-bekas seng-seng yang masih ada, sandarkan di pohon untuk membuat sebuah tenda kecil. Saudaraku di situ, angin masih banyak, hujan masih ada. Tapi apa responnya ketika saya telepon dia? Dia masih punya sukacita yang luar biasa. Dia berkata, saya tetap memuji-muji Tuhan. Oh, selalu saya memuji-muji Tuhan. Semua tetangga-tetangga juga dengar. Dia orang yang selalu memuji-muji Tuhan. Dia tetap punya sukacita. Dia berkata, iman saya tidak menjadi kendor. Saya tetap bersemangat karena sukacita saya di bumi ini. Itu sukacita saya di surga. Oh saudaraku, saya dalam hati saya malu. Mungkin saya tidak bisa menghadapi seperti dia, saudaraku. Dia masih begitu luar biasa yang saya pikir saya mau kuatkan dia.
tapi saya lebih dibangun dengan apa yang saya lihat, apa yang dia katakan. Ini Bapak ini memang luar biasa. Saya katakan Pak Emu, rumahmu di surga luar biasa. Rumah di bumi hancur, luluh lantak, enggak ada bekasnya. Tetapi rumahmu di surga sangat luar biasa. Adakah kita menantikan kedatangan Tuhan? Amin. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara ya, ayo tetap semangat. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita mau tetap fokusnya adalah surga. Karena kita punya rumah di surga, kita cari perkara di atas bukan di bumi. Pikirkan segala perkara-perkara di atas bukan di bumi, bukan kekecewaan, bukan hal-hal yang duniawi yang terus kita kejar. Tapi pikirkan perkara-perkara di atas. Dan kita mau pakai setiap waktu yang ada ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita nanti terima mahkota di surga. Sebab segala perbuatan baik kita akan menyertai kita di dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita lihat satu video lagi sambil kita persiapkan hati kita. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah, dia hidup dan dia naik ke surga untuk kembali turun menjemput kita semuanya. Kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Inilah sukacita kita. Sukacita di sini, sukacita di sana. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombang dunia penakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin.
kasih, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang begitu baik mengasihi kami. Juru selamat kami yang hidup, penebus pembebas kami. Engkau yang terus menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu. Dan Tuhan biarlah Engkau terus tolong kami dalam perjalanan kehidupan kami ini. Kuatkan iman kami supaya kami tidak akan pernah goyah. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjalankan tugas-tugas kami sementara kesempatan masih ada. Supaya kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi loyo. Tetapi roh kami tetap menyala-nyala untuk kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di dunia ini, kami mau terus pikirkan perkara di atas. Kami ingin melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau urapi kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya kami dapat menjalankan tugas kami sampai pada akhirnya. Dan semua jerih lelah kami tidak sia-sia. Semua pekerjaan baik yang dilakukan itu menyertai kami sampai pada kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita besok ya, biasanya hari Jumat ada doa malam, tapi ini doa malam diliburkan ya Bapak Ibu Saudara. Dan hari Minggu kita akan kembali berkumpul untuk kita beribadah. Saya percaya Tuhan menyertai melindungi kita di masa-masa banyak orang mudik, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan ya supaya kita tetap bisa sehat dalam perlindungan Tuhan saja. Ayo kita sama-sama bawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga kita akan tutup acara ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mari kita Mari sama-sama bangkit berdiri. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat persembahan kita pada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bisa menikmati, kami bisa mengelola berkat ini. Dan kami juga membawa ke rumah Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Juga anak-anakmu yang mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Kami percaya Tuhan tanda ketaatan kami. Firman-Mu juga berkata, Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat dan menghadir setiap belalang pelahap dan memberkati setiap kehidupan kami. Demikian juga anak-anak-Mu yang menabur bagi pelayanan untuk peduli kasih yang ada di NTT. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang ditaburkan untuk pekerjaan baik ini tidak pernah sia-sia. Engkau juga akan kembalikan dengan berkelimpahan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mengangkat tangan kami. Demikian Kau katakan bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus
untuk menyertai kami. Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Saat ini Engkau sedang memerintah di kerajaan surga dan sedang mengirim Roh Kudus kepada setiap orang-orang yang percaya untuk pergi dan memberitakan Injil dengan tanda-tanda dan dengan kuasa yang heran. Terima kasih, kami bersyukur. Berikan kepada kami terus Tuhan kekuatan di dalam kasih anugerah-Mu dan kami dapat menyelesaikannya. Terima kasih, pulang dengan damai, pulang dengan sukacita. Berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semuanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali dan menjemput kita untuk menempati rumah kekal kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita diberkati Tuhan. Mari kita berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan berserta kita. Tiap langkahku